Bab 271, Selamat tinggal ibu kota, tujuan berikutnya Jiangnan. Chen Xuan tak berganti pakaian istana dan dengan penuh semangat, ia tiba di aula istana. Dia duduk di singgasana naga. Awalnya, dia berencana meminta saran dari para menteri militer dan sipil, merencanakan strategi untuk mengatasi perampok. Namun, teriakan, sejumlah besar orang berlutut di aula. Yang mulia Kaisar, jangan gegabah, situasi perampok di Yuzhou sangat serius, sudah mencapai tahap memproklamirkan diri sebagai raja sendiri. Bagaimana mungkin tubuh emas Anda, Sang Kaisar, bisa menjerumuskan diri ke dalam bahaya? Mengapa tidak mengirimkan jenderal untuk memerangi perampok? Yang mulia Kaisar, saya bersedia pergi sebagai utusan Anda. Yang mulia Kaisar, serahkan masalah perampok kepada gubernur provinsi untuk ditangani. Yang mulia Kaisar memiliki banyak tugas, bagaimana mungkin melakukan hal yang sia-sia seperti ini? Semua orang memberikan nasihat kepada Chen Xuan, memintanya untuk tenang dan mempertimbangkan dengan matang. Hanya Jenderal Zhenbei Liu Dingbei yang bersedia menggantikan Yang Mulia Kaisar untuk pergi berperang melawan perampok. Baik, kalian semua hebat. Kalian memang patut menjadi pendukung setia saya, Chen Xuan tertawa. Saya memanggil kalian bukan untuk memberi saya nasihat, tetapi untuk memberi saran strategi. Kalian semua malah menakut-nakuti saya sebelum bertempur. Apakah kalian benar-benar memiliki semangat pahlawan dari dinasti Wei yang besar? Semangat pahlawan, kami semua adalah pegawai pemerintah. Untuk apa kami butuh semangat pahlawan? Lebih baik berurusan dengan uang dengan jujur, bukan? Haruskah kita berkelahi sampai mati? Aku tidak peduli dengan bagaimana kalian memperingatkan saya, aku tidak akan mendengarkan. Chen Xuan melanjutkan, keputusan saya sudah bulat, saya akan memimpin pasukan untuk membasmi perampok di Yuzhou. Siapapun yang berani menghalangi akan dihukum atas tuduhan bersekongkol dengan perampok dan dipenjara. Ketika saya kembali dengan kemenangan, saya akan bertanya di depan pintu gerbang kota dan merayakan kemenangan saya. Mendengar ini, semua orang berbicara tanpa suara. Namun di dalam hati, mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Beberapa orang berharap Chen Xuan akan pergi sendiri, lebih baik mati di Yuzhou, dan tidak kembali lagi, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan di istana. Ada yang kagum dengan keberanian Sang Kaisar yang masih bisa berperang di usia hampir 60 tahun. Ada juga yang merasa kasihan kepada Sang Kaisar. Dia hampir berusia 60 tahun, tapi masih harus memimpin tentara ke medan perang. Tidak ada satupun orang yang bisa menggantikan dia dalam memimpin perang untuk dinasti Wei yang begitu besar. Seperti Liu Dingbei, senyum di wajahnya tidak pernah pudar. Sangat bagus. Saya akhirnya mendapat tempat untuk menggunakan kemampuan saya. Kalau tidak, seorang jenderal seperti saya akan selalu bertengkar dengan para pegawai pemerintah di aula. Semangat saya sudah lapuk. Kali ini, ikuti Yang Mulia Kaisar untuk pergi berperang, pasti akan membuat para perampok di Yuzhou mati kutu. Kembalikan lagi legenda Jenderal Menjin Utara. 3 hari, Chen Xuan melanjutkan, saya hanya memberi kalian 3 hari. Kumpulkan 50.000 pasukan untuk saya. 3 hari lagi, saya akan membawa mereka berangkat ke Yuzhou, tidak boleh ada kesalahan. Urusan ini ditangani oleh pasukan dari Menjin Utara. Siapapun yang berani menghalangi, tangkap dia langsung dan lempar ke penjara. Baik, saya menerima perintah. Liu Dingbei berkata dengan bersemangat. Namun, Menteri Perang, Yun Chengze, dengan wajah cemberut, berkata, Yang Mulia Kaisar memimpin tentara sendiri adalah hal baik, tetapi di dalam waktu 3 hari, dari mana kita bisa mengumpulkan begitu banyak? Pasukan, istana memiliki 10.000 pasukan kekaisaran, dan kota Chang'an memiliki 20.000 pasukan penjaga kota. Kedua pasukan ini adalah kunci untuk menjaga dinasti Wei yang besar, tidak boleh diubah-ubah. Dari mana datangnya 50.000 pasukan? Chen Xuan merasa sedikit malu. Dia benar-benar lupa tentang pasukan. Apakah dia harus memobilisasi tentara pengawal kekaisaran? Atau mobilisasi pasukan penjaga kota Chang'an? Chen Xuan ragu-ragu. Sebelum dia menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini, Menteri Keuangan dan Urusan Rumah Tangga,
Liu Lai, juga berdiri. Yang Mulia Kaisar, bahkan jika kita memiliki pasukan, bagaimana dengan persediaan makanan dan rumput? Seorang prajurit setidaknya memerlukan 3 kilogram makanan setiap hari. 50.000 orang akan mengkonsumsi 125.000 kilogram makanan per hari. Yu Zhou jauh, pasukan besar bergerak lambat, setidaknya membutuhkan 10 hari untuk mencapai Yu Zhou. Pergi dan kembali masing-masing 10 hari, total 20 hari. Dan perampok tersebar di berbagai tempat, sering kali bersembunyi di tempat-tempat tersembunyi seperti hutan dan gunung, mencari mereka satu persatu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Ditambah lagi dengan pertempuran, konfrontasi, dan sebagainya. Tanpa waktu setengah tahun, tidak mungkin selesai. Setengah tahun, 180 hari, 225.000 kilogram makanan. Yang Mulia Kaisar, tidak mungkin khazanah negara memiliki begitu banyak makanan. Kekayaan pribadi saya melimpah, bahkan tanpa menggunakan uang dari negara, saya masih bisa mengumpulkan pasokan makanan untuk 50.000 tentara. Chen Xuan sangat ingin mengeluarkan kata-kata seperti itu dengan gagah-gagahan. Namun, dia menahannya. Khazanah adalah kotak perhiasan pribadi, sementara khazanah negara adalah milik dinasti Wei yang besar. Dia bisa menggunakan khazanah pribadinya, mengeluarkan uang sebanyak yang dia inginkan, dan tidak ada yang berani menyuarakan keberatan. Tetapi jika dia menggunakan uang dari khazanah negara, akan ada menteri yang memberi saran, dan menteri lain yang menyuarakan keberatan. Bahkan jika tidak ada yang memprotes, masih ada beberapa langkah dan segel yang harus dilewati sebelum uang tersebut sampai ke tangannya. Tampaknya uang itu belum sampai kepadanya. Langsung saja diberikan kepada orang lain. Lebih baik menggunakan khazanah pribadi. Jadi, jika tidak perlu, jangan gunakan yang lain. Akan menjadikan khazanah negara habis, jika perlu, gunung uang dari khazanah pribadi. Mengutip nasihat dari Menteri Pekerjaan Umum, Zuzu, yang berdiri, Yang Mulia Kaisar, selain pasukan, bagaimana dengan senjata dan perisai? Dalam beberapa tahun terakhir, dinasti Wei sering memberikan hadiah kepada negara-negara tetangga yang miskin, termasuk besi. Sehingga kita memiliki sedikit besi yang tersedia untuk pembuatan senjata dan perisai, dan setiap tahun kita harus mengirim sejumlah besi ke perbatasan. Sisa di gudang tidak banyak, hanya ada lebih dari 10.000 set, yang tidak cukup untuk melengkapi 50.000 pasukan. Chen Xuan merasa semakin terjepit. Dia benar-benar lupa tentang senjata. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tidak mungkin berangkat ke medan perang tanpa persenjataan, bukan? Jika benar-benar seperti itu, siapa yang akan mengalahkan siapapun masih belum pasti. Tetapi sebelum dia memberikan jawaban apapun, Menteri Urusan Sosial, He Zi, berdiri. Demi Yang Mulia Kaisar, ketika Anda berangkat, Anda akan pergi selama setengah tahun, tetapi bagaimana dengan urusan negara? Siapa yang akan mengurusnya? Tidak bisakah kita mengatur sesuatu di sini? Saya ragu apakah 3 hari akan cukup. Chen Xuan terdiam. Namun, Menteri Kehakiman, Tao Zeyuan, juga berdiri. Yang Mulia Kaisar, saat Anda berangkat, Anda akan pergi setidaknya setengah tahun. Bagaimana dengan urusan negara? Siapa yang akan mengatur itu? Tidakkah ada yang harus diatur di sini? Saya ragu 3 hari tidak akan cukup. Chen Xuan wajahnya memerah. Dia benar-benar tidak memikirkan semuanya. Dia hanya mendengarkan Su Tianhua menceritakan kisah Zhao Ping membasmi perampok. Malam itu, mereka membahasnya dan keesokan harinya mereka bergerak. Dan kemudian, pada hari ketiga, semua perampok di Kabupaten Yunnan dibasmi. Dalam 3 hari, mereka telah menyelesaikan sebuah kabupaten. Dia telah sangat longgar dengan kebijakan kali ini, memberikan 3 hari untuk mengumpulkan pasukan besar dan bersiap-siap berangkat, tetapi sekarang itu tampaknya tidak mungkin dilakukan. Semua menteri sipil dan militer ini tidak dapat mengatasi satu orang seperti Zhao Ping. Apa gunanya mereka? Chen Xuan menunjukkan sikap frustrasi. Tapi kemudian, dia memikirkan argumen mereka, yang semuanya sangat masuk akal. Berangkat, upacara untuk dewa, upacara untuk leluhur, meningkatkan semangat tentara,
semuanya adalah proses yang diperlukan. Dan makanan. Tentara besar pergi, makanan harus datang lebih dulu, ini adalah hukum tak tertulis. Senjata, perisai, semuanya harus disiapkan. Dan mengumpulkan tentara. Yang lebih penting lagi, dia adalah kaisar, meninggalkan istana berarti dia harus mengatur hal-hal di belakangnya. Siapa yang akan mengurus negara? Siapa yang akan menandatangani petisi negara? Apakah dia akan mengandalkan putranya yang baru berusia 6 tahun? Apalagi, dia bukan anak kandungnya. Mampu membiarkannya hidup sampai sekarang sudah merupakan berkah. Setelah mempertimbangkan, Chen Xuan dengan wajah dingin berkata, saya tidak dapat menangani semuanya. Zhao Ping telah membasmi perampok dalam 3 hari. Apakah saya lebih buruk daripada dia? Ataukah semua pegawai sipil dan militer saya bahkan tidak sebanding dengan kerumunan tidak teratur di sekitar Zhao Ping? Menteri-menteri itu mengerutkan kening, tidak berani menentang. Ini lagi, Zhao Ping. Mereka semua benci ketika nama itu disebut. Jika Zhao Ping berada di depan mereka sekarang, mereka akan sangat ingin mengulitnya hidup-hidup, memakan dagingnya mentah. Saya akan melakukan seperti itu. Untungnya, saat ini Chen Xuan tidak lagi memuji Zhao Ping, tetapi berkata dengan dingin, 3 hari lagi, saya akan pergi berangkat. Yang lainnya, terserah pada kalian. Silakan mundur. Ibu kota, selamat tinggal. Pada saat yang sama, di luar kota Chang'an, seorang wanita bertopi, menghela napas ringan, saya berharap bahwa kunjungan saya berikutnya ke ibu kota akan bukan karena terpaksa, tetapi karena pulang dengan kemuliaan. Dia adalah Tian Rou, yang dicari oleh Chen Xuan. Hari ini, dia meninggalkan ibu kota dan menuju Jiangnan sebagai tujuan berikutnya. Bab 272, Chen Xinghe mencari pemimpin untuk diri sendiri. Qingzhou, ibu kota provinsi. Saat Chen Xinghe baru saja tiba, dia memanggil Chen Jiu dan Mu Sangwu untuk berkumpul dan berdiskusi. Sejak Mu Sangwu mengambil alih pemerintahan Qingzhou, tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Ancaman perompak diselesaikan oleh Zhao Ping, kehidupan rakyat jelata jelas meningkat, dan tidak ada yang membuat keributan. Tentang pejabat yang ditangkap dan mengakibatkan kekosongan jabatan, semuanya sementara diisi oleh bawahannya. Bahkan jika ada pekerjaan tertulis tertentu, Chen Jiu akan mengatasinya. Tugas utamanya adalah kadang-kadang memimpin pasukan untuk melakukan patroli dan menakut-nakuti orang jahat. Jadi Qingzhou cukup damai. Sepertinya apa yang Anda katakan benar. Setelah mencari tahu apa yang terjadi di kantor gubernur dalam periode ini, Chen Xinghe tidak bisa membantu tetapi berseru, rakyat jelata tidak peduli siapa yang menjadi pejabat, yang mereka pedulikan adalah siapa yang bisa memimpin mereka untuk hidup dengan baik. Jadi saya memutuskan untuk melakukan reformasi. Reformasi. Baik Chen Jiu maupun Mu Sangwu terkejut. Bagaimana reformasinya? Tanya Chen Jiu, apakah ada dekrit dari kaisar? Tidak. Chen Xinghe menggelengkan kepalanya, asalkan saya bertujuan untuk rakyat, bahkan jika kaisar mengetahuinya, dia hanya akan memberi penghargaan kepada saya. Chen Jiu mengerutkan keningnya lebih dalam, tetapi dia tidak lagi mencoba untuk menyarankan. Dia hanyalah seorang penasihat, memberikan arah ketika tuannya kehilangan arah atau saat mereka bingung tentang arah yang akan diambil, dia memberikan saran. Jika tuannya telah menentukan jalan, maka dia harus membantunya sepenuh hati. Dia bersumpah untuk mencapai tujuan tuannya. Ini adalah apa yang harus dilakukan seorang penasihat yang baik. Sementara itu, Mu Sangwu tersenyum dan bertanya, Tuan Gubernur, pertama-tama, berbicaralah tentang bagaimana melakukan reformasi. Semua pejabat yang korup, menyalahgunakan kekuasaan, memeras rakyat, dan melakukan tindakan yang tidak benar, terlepas dari posisi mereka, jika ada bukti yang cukup, semuanya akan dikirim ke penjara. Mengumpulkan bukti, saya sendiri akan menentukan hukumannya, dan kemudian mengirimnya ke departemen pemerintah lokal di ibu kota pada hari yang ditentukan. Kedua, meningkatkan gaji pegawai. Semua pegawai di wilayah Qingzhou, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, akan menerima 5 kali lipat gaji mereka sebelumnya. Seorang bupati yang sebelumnya hanya menerima beberapa puluh tael perak setahun,
sekarang bisa menerima lebih dari 100 liang perak. Tuan, apakah ini tidak tepat? Chen Jiu memotongnya, gaji pegawai umumnya diberikan oleh pemerintah pusat. Jika kami meningkatkan gaji mereka di sini, tetapi pemerintah pusat tidak mengakui, mereka masih akan menerima gaji mereka seperti biasa. Bagaimana kita akan menangani situasi ini? Apakah kita harus menggunakan uang kita sendiri? Anda tidak perlu khawatir tentang uang, kata Chen Xinghe sambil menjual kejutan, saya akan menjelaskannya lebih rinci nanti. Hanya setelah Chen Jiu menyelesaikan catatannya, Chen Xinghe melanjutkan, jika gaji tidak cukup tinggi, pegawai tidak akan bisa menghidupi keluarganya dan pelayan mereka. Itulah sebabnya mereka harus memeras rakyat. Hanya jika mereka bisa hidup tanpa khawatir, mereka akan bekerja dengan tekun untuk pemerintah. Mu Sangwu setuju dengan logika ini. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti, dia merasa ini sama seperti memberi makan dan memberi perlindungan kepada tentara saat berperang. Jika mereka tidak bisa makan dan mengenakan pakaian yang layak, mengapa mereka akan bersedia berjuang sampai mati untukmu? Berapa lama kau bisa bertahan hanya dengan semangat patriotisme yang kosong? Pegawai juga memiliki alasan yang sama. Jika mereka tidak mendapatkan gaji yang cukup, dan mereka telah belajar dengan keras, apakah mereka hanya ingin menjadi pekerja kasar untuk keluarga kerajaan? Mereka juga ingin bersinar. Chen Jiu khawatir bahwa dia mungkin telah melewatkan sesuatu dan dengan cepat menulis, mencatat semua yang Chen Xinghe jelaskan. Melihat itu, Chen Xinghe juga mengangguk puas. Sang penasihat memang patut diajarkan. Jauh lebih baik daripada Su Tianhua dan Peng Yue. Di desa Siping, Tuan Zhao telah menjelaskan begitu banyak, tapi dua orang itu bahkan tidak memperhatikan untuk mencatat. Setelah Chen Jiu selesai mencatat, Chen Xinghe melanjutkan, yang ketiga, membangun perdagangan. Apa? Chen Jiu langsung terkejut, Tuan, bukankah pedagang dianggap rendah? Pandangan semacam itu selalu ada. Jika kita mengembangkan perdagangan, itu bukan berarti kita mendorong orang untuk berdagang. Tapi bagaimana dengan orang yang berdagang di tempat lain? Mereka tidak dikenakan pajak, tapi di Qingzhou, mereka akan dikenakan. Apakah mereka masih akan berdagang di Qingzhou? Tidak akan ada yang datang, dan jika tidak ada yang datang, mengapa kita akan mengusir mereka? Jika tidak ada yang datang, kita akan melatih mereka sendiri. Melatih sendiri. Chen Jiu semakin bingung, Tuan, rakyat jelata kita bahkan tidak mampu membeli makanan, bagaimana mungkin mereka memiliki modal untuk berdagang? Hahaha, Chen Xinghe tertawa besar, kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Tuan Zhao telah setuju untuk membuka pabrik tekstil di dekat Qingzhou, tempatnya akan berada di sekitar lembah angin jahat. Ketika pabrik tekstil beroperasi, itu akan mempekerjakan penduduk setempat. Setiap hari, mereka akan diberi 3 kali makan, dan juga mendapatkan 4 koin tembaga tambahan. Apakah Anda sudah pernah mendengar tentang pabrik tekstil Tuan Zhao sebelumnya? Lalu Chen Xinghe melihat kedua orang itu menggeleng bersamaan. Chen Xinghe merasa seperti berbicara dengan domba, dia harus menjelaskan pabrik kain Siping yang sangat sukses dan strategi Tuan Zhao lagi. Menggunakan bisnis untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, merangsang ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Apakah ini mungkin? Chen Jiu bertanya lemah. Dia sudah tidak tajam seperti sebelumnya. Jika dipikir-pikir, tampaknya bisa berhasil. Tetapi di dalam masyarakat feodal, dia tetap tidak bisa memandang pedagang sebagai kunci untuk mengembangkan suatu daerah. Bagaimana mungkin tidak? Chen Xinghe mengangkat bahunya dengan tidak puas, saya juga ragu pada awalnya, tetapi Tuan Zhao telah menggambarkan kondisi hidup yang berkembang ketika bisnis berkembang. Atau desa Siping adalah contoh awalnya. Di sana, orang-orang mendapat pendidikan, bekerja, dan mendapatkan dukungan sosial. Semua orang tersenyum bahagia, itulah masa kejayaan. Qingzhou telah menderita sakit lama, dan harus mengambil obat yang kuat. Kita harus melaksanakan rencana Tuan Zhao. Jika berhasil, kita akan mendapat kekayaan dan ketenaran, bahkan bisa menjadi bagian dari sejarah. Jika gagal, kita akan meninggalkan jejak kita dalam aliran sejarah,
yang jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Titik keempat, dan yang paling penting. Chen Xinghe melanjutkan tanpa menunggu jawaban kedua orang itu adalah merekrut orang. Merekrut orang. Keduanya terkejut, merekrut siapa? Bukankah itu para pedagang? Apa yang kita tawarkan kepada mereka untuk menarik mereka? Apakah kita akan menggunakan kekerasan? Meskipun kita berhasil merebut mereka, mereka tidak akan bekerja keras untuk kita. Kapan saja kita sedikit mengendur, mereka mungkin akan melarikan diri. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Chen Xinghe bertanya dengan tidak sabar. Ketika saya mengatakan merekrut orang, saya maksud merekrut bakat yang berguna. Bahkan jika mereka adalah pedagang, atau orang-orang baik, atau pengrajin yang pandai, atau bahkan orang-orang yang memiliki keahlian unik, saya tidak akan melewatkan satu pun dari mereka. Setiap yang datang, setelah lulus ujian, akan diberikan perlakuan yang sangat baik. 3 kali makan sehari, makan apa saja yang mereka inginkan. Mereka juga akan diberikan rumah, furnitur, pelayan, dan semuanya. Tentang uang, selama mereka memiliki keterampilan yang benar-benar berharga, hadiah minimum adalah 50 keping perak. Jika mereka tinggal di Qingzhou untuk waktu yang lama, gajinya akan naik 2 kali lipat. Chen Jiu, Anda bertanggung jawab untuk mengatur ini. Pastikan untuk menyebarkan ke seluruh dinasti Dawei, bahwa semua yang ingin bergabung harus dikirim ke desa Siping untuk ditinjau oleh Tuan Zhao. Baiklah, Chen Jiu tidak berani membantah dan setuju. Akhirnya, informasi perekrutan itu dibuat dengan baik. Dengan bantuan Musang Wu, para prajurit ditugaskan untuk menyebarkan informasi rekrutmen di seluruh tempat. Informasi tersebar dengan cepat, namun, tidak ada yang tahu bahwa informasi rekrutmen ini tidak untuk pejabat yang dibutuhkan oleh gubernur, tetapi untuk bantuan dalam penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan oleh Zhao Ping. Ini membuat banyak orang merasa tertarik dan mulai mencari tahu apakah itu nyata atau tidak, berharap untuk pergi ke Qingzhou untuk menyelidiki. Jika beruntung, mungkin mereka akan mendapat posisi pemerintahan. Jika tidak, mereka masih bisa jalan-jalan. Bahkan Menteri Pekerjaan Kota Qingzhou, Bai Qigan, setelah mendapat informasi ini, bergegas ke kediaman Gubernur Qingzhou untuk bertemu dengan Chen Xinghe. Tuan Gubernur, apakah informasi di pengumuman ini benar? Tentu saja itu benar. Chen Xinghe menjawab dengan senyum. Mungkinkah Anda memiliki rekomendasi dari keluarga atau teman? Tidak, Bai Qigan menggeleng, saya berencana untuk mendaftar sendiri. Saya datang kali ini untuk meminta izin dan akan pergi ke desa Siping untuk ditinjau oleh Tuan Zhao. Setelah lulus, gajinya mungkin naik menjadi 100 keping perak. Tanpa memberikan kesempatan bagi Chen Xinghe untuk menjawab, Bai Qigan meninggalkan dengan pengumuman tersebut dengan senang hati. Melihat punggungnya yang menjauh, Chen Xinghe merasa terharu dan putus asa. Bagaimana mungkin mereka menggali sumber daya manusia di sekeliling saya? Bab 273, Kemenangan kembali Zhuo Zigang. Semua orang sibuk, dan Zhao Ping juga tidak tinggal diam. Dia sibuk di laboratorium. Dia terus bekerja dengan bahan obat. Sebagian kecil penisilin telah dikembangkan. Hanya diuji coba pada hewan. Menggunakan manusia, Zhao Ping masih merasa enggan. Setelah semua, pembatasan pendidikan pikiran yang diterimanya dari kehidupan sebelumnya membuatnya enggan melanggar garis batasnya sendiri. Tetapi untuk obat-obatan, apakah cocok untuk hewan atau manusia belum diketahui. Pada saat ini, Zhao Ping berharap bisa menemukan seseorang yang sangat terluka dan hampir mati. Kemudian dia bisa menggunakan penisilin untuk menyelamatkannya. Dengan begitu, itu tidak akan dianggap sebagai percobaan pada manusia. Tetapi dia benar-benar bisa melihat efeknya pada manusia. Pada saat ini, dia sedang mengembangkan ether. Ether adalah anestesi yang paling dapat diandalkan yang dapat dibuat oleh Zhao Ping dengan kondisi saat ini. Jika dia ingin membuka rumah sakit dan melakukan operasi, tentu saja dia membutuhkan anestesi. Ether adalah sesuatu yang harus ada. Dan ether adalah anestesi inhalasi. Jika itu digunakan di medan perang. Ketika dua tentara bertemu, dengan melemparkan banyak ether ke musuh.
Ini langsung dapat membuat musuh tertidur selama beberapa jam, jenis tidur yang tidak dapat dibangunkan. Jika ingin menangkap hidup-hidup, atau memutuskan kepala, semuanya terserah pada dirinya. Tentu saja, ini semua adalah kondisi ideal. Lagi pula, titik didih ether sangat rendah, sedikit di atas 34 derajat. Dan tidak ada botol kaca saat ini, sangat sulit untuk disimpan. Selain itu, dalam keadaan terbuka, efek ether akan sangat berkurang, dan apakah itu cukup untuk membuat musuh pingsan belum diketahui. Semua ini memerlukan percobaan. Beruntunglah Zhao Ping tidak takut. Dia memiliki banyak waktu. Berdasarkan pengetahuan yang dia pelajari saat belajar di kehidupan sebelumnya, Zhao Ping juga mulai melakukan eksperimen. Tabung reaksi, tidak ada, hanya ada tempayan. Pipet, tidak ada, hanya ada tongkat bambu atau batang tebu. Termometer, maaf, bahkan tidak ada, hanya bisa diperkirakan. Kocokan pembagi cairan, tidak ada, jadi dia hanya bisa membuat ether secara kasar. Apakah itu berhasil atau tidak, Zhao Ping tidak berani mengatakan. Tetapi dia percaya bahwa selama melalui banyak eksperimen, mengevaluasi pelajaran dari kegagalan, dan memperbaiki kekurangan, akan ada hari ketika dia berhasil membuatnya. Setelah memeriksa semua peralatan sekali lagi, dan mendengarkan suara di luar. Laboratorium adalah prioritas utama Zhao Ping, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Penjagaan di pintu sangat ketat. Di pintu adalah Li Wu. Jika Anda ingin masuk ke laboratorium, Anda harus melewati Li Wu. Hahaha. Li Wu sesekali mengeluarkan suara ketika dia memukul dan menendang boneka kayu di bagian vital. Ini diajarkan oleh Zhao Ping. Di kehidupan sebelumnya, Zhao Ping melihat beberapa pertandingan seni bela diri, dan orang-orang yang bertinju atau menendang taekwondo sering teriak. Pada awalnya Zhao Ping tidak mengerti, tetapi setelah mencari tahu informasi, dia mengetahui. Teriakan itu untuk mendapatkan napas yang lebih baik, untuk berkoordinasi dengan tubuh secara lebih baik. Jadi dia mengajarkannya kepada Li Wu. Ini memberi tahu orang lain bahwa Li Wu berada di luar, mewakili keamanan laboratorium, dan dia bisa tenang melakukan eksperimen. Di luar, Li Wu menyerang bagian vital boneka kayu dengan satu pukulan dan satu tendangan. Ying Yi mengajarkan kepada dia dan Yunman, bukan seni bela diri, tetapi keterampilan membunuh, yang dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah memahami peta akupuntur tubuh manusia dan struktur rangka, memahami bagian vital tubuh dan titik lemah. Langkah kedua, berlatih kecepatan. Langkah ketiga, berkoordinasi dengan pembelajaran sebelumnya, menyerang titik vital dengan kecepatan, satu serangan yang mematikan. Li Wu telah melewati langkah pertama. Dia berlatih langkah kedua dan ketiga secara bersamaan. Pada dasarnya, dia bisa menghancurkan 3 boneka kayu dalam sehari. Beruntunglah Sisi Luciu juga telah menyewa beberapa pekerja, yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah memastikan semuanya aman, Zhao Ping berencana untuk mulai melakukan eksperimen. Suara Li Wu di luar berhenti. Tidak lama kemudian, terdengar suara Li Wu yang berseru. Saudara Ping, Zhuo Zigang telah kembali. Dia juga membawa beberapa orang yang terluka, mereka ingin meminta Tuan untuk merawat mereka. Zhuo Zigang kembali. Zhao Ping gembira, dia telah melakukan tugasnya dengan baik, segera keluar dan bersiap-siap untuk menyambutnya bersamaku. Setelah menyusun bahan percobaan dengan cepat, Zhao Ping keluar. Li Wu juga mengambil boneka kayu. Dia menyelipkannya di belakang dan mengikuti Zhao Ping. Ini adalah rutinitas Li Wu, dia selalu membawa boneka kayu. Ketika dia memiliki waktu luang, dia berlatih. Apa yang dia latihkan, orang lain tidak tahu. Setidaknya, Li Wu adalah orang bodoh, tidak membahayakan penduduk desa, dan tidak ada yang berani berbicara banyak. Bahkan ada yang memuji Li Wu memiliki bakat untuk menjadi pengawal pribadi Tuan. Hanya kurang sedikit lagi untuk mengatur pernikahan baginya. Ketika 2 orang keluar dari kantor ekspedisi, mereka melihat Zhuo Zigang, Ruan Wendy, dan Wen Qi berdiri di sana. Di sebelah mereka, ada 4 orang yang terbaring di tanah, bagian bawah pakaian mereka telah robek setengah,
mengungkapkan kaki mereka yang berkilau. Mereka membengkak seperti paha, dan mereka masih terus berdarah. Jelas, mereka terinfeksi. Zhao Ping melihat sekilas, dia tidak mengenal mereka, jadi dia tidak memperhatikan. Dia berbicara kepada Zhuo Zigang dan Ruan Wendi, wakil kepala pengawal kiri. Ruan Wendi, Anda telah kembali dengan kemenangan yang gemilang. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan besar, dengan 2 botol anggur untuk merayakan keberhasilan Anda. Semua prajurit, istirahat selama 2 hari, dan diberi 1 tael perak sebagai penghargaan. Setelah itu, laporkan prestasi Anda kepada Nyonya Liu Mengru, dan kami akan melihat apakah kita bisa memberi Anda penghargaan yang setimpal. Tuan, kami memiliki hal penting yang perlu kami laporkan kepada Anda. Zhuo Zigang dan Ruan Wendi bertukar pandang, dan Ruan Wendi melangkah maju untuk menjelaskan. Tuan, 2 orang ini bernama Zhao Yong dan Li Qi, mereka adalah pengawal yang dikirim oleh Menteri Kehakiman Tao Ze Yuan dan Menteri Hukum Yuan Litian untuk melindungi putra tertua Menteri Keuangan Liu Wenhao. Liu Wenhao akan datang ke desa Siping untuk berdiskusi tentang kerjasama dengan Tuan. Dengan terang-terangan, mereka ingin membeli resep anggur akasia, tetapi secara diam-diam, mereka ingin mencurinya, membunuh Tuan, menghancurkan desa Siping, dan mencuri resep. Saya sudah tahu. Zhao Ping tersenyum. Kamu sudah tahu. Ruan Wendi terkejut. Tetapi dia segera mengerti, Tuan memiliki firasat yang luar biasa, tidak ada yang tidak Tuan ketahui di dunia ini. Kamu salah. Zhao Ping menggelengkan kepala sambil menjelaskan, alasannya mengapa saya tahu adalah karena Liu Wenhao sudah datang. Apakah dia sudah datang? Ruan Wendi khawatir, berapa banyak kerusakan yang diderita desa Siping. Jika terlalu banyak, kita harus mengumpulkan pasukan dan pergi ke ibu kota, mencari balas dendam kepada Menteri Keuangan, dan memenggal kepala Liu Wenhao. Keempat orang yang terbaring di tanah jatuh pingsan. Liu Wenhao sudah mati. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka mungkin akan dikejar sampai ke ujung bumi oleh Liu Lai. Namun, apa yang membuat mereka terkejut adalah apa yang dikatakan Zhao Ping. Bagaimana mungkin Anda bertindak sembrono seperti itu? Ruan Wendi terkejut, itu putra sulung dari Menteri Keuangan Liu Lai, juga seorang sarjana, dan akan mewarisi gelar kebangsawanan ayahnya. Meskipun itu akan turun 1 tingkat, itu masih akan menjadi bangsawan. Jika Anda membunuh bangsawan, itu adalah pelanggaran yang serius. Terlebih lagi, Liu Lai sangat dijaga, saya khawatir bahwa desa Siping tidak akan pernah mendapat ketenangan lagi. Bukankah itu yang Anda harapkan? Zhao Ping bertanya balik. Ruan Wendi terlihat cemas, ingin membantah. Tetapi dia juga sadar bahwa Zhao Ping adalah orang yang cerdas, sangat mungkin dia telah menebak tujuannya. Dia hanya bisa membungkuk dan mengakui kesalahannya, maafkan saya terlalu ingin membalas dendam untuk keluarga Liao, sehingga saya terus-menerus mendorong Anda untuk memberontak. Tapi saya tahu bahwa dengan kekuatan kita saat ini, memberontak hanya akan membawa kita ke jalan kematian. Saya tidak ingin Anda mati. Dengan bakat Anda, satu-satunya harapan kita adalah Anda tetap hidup dengan baik, hanya dengan begitu kita memiliki harapan untuk membalas dendam untuk keluarga Liao. Jika tidak, saya sendiri tidak akan memiliki harapan untuk membalas dendam. Jangan khawatir, Zhao Ping tidak mempermasalahkan Ruan Wendi. Jika seseorang terus mendorongnya, selama dia dan Liu Mengru tidak memiliki niat memberontak, mereka tidak akan terpengaruh oleh pendapat orang lain. Sebaliknya, dia bahkan bisa memanfaatkan dorongan orang lain untuk melakukan beberapa hal. Selain itu, Ruan Wendi juga orang yang mampu memegang tanggung jawab besar. Zhao Ping tidak ingin membuangnya begitu saja, dia hanya dengan tenang menjelaskan, saat saya membunuhnya, tidak ada yang melihatnya, berita tidak menyebar. Bagi orang lain, mereka hanya akan berpikir bahwa Liu Wenhao masih berada di desa Siping. Ketika Liu menyadari sesuatu yang salah, kami juga akan menjadi cukup kuat untuk melawan dia, dan tidak akan takut lagi. Tapi mereka, Ruan Wendi menunjuk ke 4 orang yang terbaring di tanah, dan segera menarik pedang dari pinggang Wen Qi, siap untuk memenggal kepala.
Mereka, Tuan, saya akan memenggal kepala mereka terlebih dahulu, agar mereka tidak bisa memberitahu berita. Kami menjamin bahwa kami tidak akan membocorkannya. Keempat orang itu segera bersumpah. Tunggu, Zhao Ping juga mengangkat tangan untuk menghentikan Ruan Wendy, dan bertanya kepada keempat orang tersebut, bagaimana Anda bisa menjamin? Kami akan bersumpah dan melepaskan kutukan. Mereka menjawab, saya tidak percaya hal-hal semacam itu. Bagaimana Tuan bisa merasa nyaman? Kami akan melakukan apapun yang Tuan inginkan. Mereka bertanya, bab 274, suntikan. Infus. Bergabunglah dengan desa Siping, dan aku akan mempekerjakanmu. Zhao Ping berkata, jika kamu setuju, kamu bisa terus hidup. 3 tahun sebagai masa percobaan, jika penampilanmu bagus dan kamu bisa memulihkan reputasimu, kamu akan mendapatkan kemerdekaanmu kembali. Jika kamu masih ingin terus melayani desa Siping, kamu juga akan mendapatkan perlindungan dari desa Siping dan mendapatkan manfaat yang pantas. Aku setuju. Sebelum Zhao Ping selesai berbicara, keempat orang tersebut dengan cepat menyatakan persetujuan mereka. Bercanda, tidak setuju berarti jalan buntu. Bukankah hanya melayani desa Siping? Bagaimanapun, mereka adalah budak. Melayani siapapun sama saja. Terlebih lagi, jika mereka meninggalkan tim Liu Wenhao dan menyebabkan kematian Liu Wenhao, bahkan jika Zhao Ping tidak membunuh mereka, Liu Lai pasti tidak akan membiarkan mereka lepas begitu saja. Lebih baik bersembunyi di sini dan bertahan hidup. Kalau setelah 3 tahun pemeriksaan berlalu, mereka menunjukkan penampilan yang baik dan dapat memulihkan reputasi mereka. Kemudian mereka akan bebas. Dengan keahlian mereka, bahkan jika mereka melakukan beberapa pekerjaan manual, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mungkin mereka bahkan bisa menyisakan sedikit uang, membeli tanah, rumah, menikahi beberapa istri, dan menjalani kehidupan yang bebas. Tapi, Zhao Yong melihat betis kecilnya yang bengkak. Beberapa hari ini, untuk bisa pergi cepat, Ruan Wendy dan yang lainnya sama sekali tidak memberikan obat kepada mereka, bahkan tidak memberikan waktu untuk membersihkan luka mereka. Mereka bahkan menuntut agar mereka mempercepat. Akibatnya, mereka sekarang mati rasa. Bagaimana mereka bisa bekerja seperti ini? Mereka beruntung jika tidak mati. Aku punya obat di sini. Zhao Ping melirik mereka dan berkata, tapi obat ini baru saya kembangkan, hanya diuji pada hewan. Ini dapat mengurangi peradangan, tapi saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi setelah manusia menggunakannya. Apa kalian mau mencobanya? Zhao Yong, Li Qi, dan 2 pengikut lainnya terpaku. Obat juga bisa dikembangkan. Bukankah seharusnya hanya beberapa resep dan beberapa dekoksi? Tapi jika di bawah atap orang lain, mereka harus tunduk. Setidaknya Li Qi dan Zhao Yong memilih untuk setuju dan membiarkan Zhao Ping menanganinya. 2 pengikut lainnya, dengan mengumpulkan keberanian, bertanya, Tuan, jika kami tidak setuju, apakah Anda akan membunuh kami sekarang? Saya tidak akan melakukannya. Zhao Ping tersenyum dan menggelengkan kepala. Saya tidak suka membunuh. Asalkan kalian bisa tinggal di sini dengan tenang dan bekerja tanpa menimbulkan masalah. Kami tidak akan membuat masalah. Kedua orang itu menghembuskan napas lega. Mereka hanyalah pengikut dan tidak tahu apa-apa tentang Zhao Ping. Mereka hanya tahu bahwa Zhao Ping adalah seorang penilai anggur peringkat ke-7. Apakah seorang penilai anggur bisa tahu cara mengobati penyakit? Itu baik-baik saja sebelumnya, tetapi setelah pengobatan, mereka mungkin tidak akan hidup lama. Li Qi dan Zhao Yong tidak membujuk mereka, karena mereka sendiri berjuang untuk bertahan hidup. Bahkan mereka dengan sengaja memindahkan diri sedikit dari 2 orang lainnya, menjauhkan diri. Wen Qi, bawa 2 orang ini ke bawah. Zhao Ping memerintahkan, nanti bawa ke desa Heifeng, serahkan kepada Zhang Zongliang. Karena mereka terluka di kaki, tugasnya bisa dikurangi untuk saat ini, tetapi setelah mereka sembuh dari luka mereka, mereka harus kembali menjalankan tugas mereka. Baik, Wen Qi menjawab dan membawa orang-orang tersebut menyeret kedua pengikut tersebut. Kemudian Zhao Ping berbalik kepada Li Qi dan Zhao Yong dan berkata, mengingat keberanian kalian berdua,
sementara orang lain memiliki masa percobaan selama 3 tahun, saya akan mengurangimu menjadi 1 tahun. Jika kalian menunjukkan kinerja yang luar biasa, itu bisa dikurangi lebih lanjut. Terima kasih, Tuan. Kedua orang itu terkesan. Zhao Ping tidak berkata banyak lagi dan membiarkan Zhuo Zigang dan Ruan Wendy membantu membawa mereka ke tempat tidur. Sebenarnya, ada ruang sakit khusus di belakang. Tetapi meskipun kedua orang ini sudah jelas diidentifikasi, mereka adalah pengawal musuh. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan membalas dendam, jadi tidak tepat untuk membiarkan mereka melihat lebih banyak hal. Untuk tujuan jaminan keamanan tidak melarikan diri, kedua orang itu diikat dengan kuat. Dengan dalih bahwa mereka mungkin berjuang selama pengobatan dan menyebabkan kegagalan pengobatan. Kedua orang itu tahu bahwa Zhao Ping takut untuk melawannya, tetapi mereka tidak peduli. Melawan tuan rumah seseorang hanya akan mempercepat kematian. Setelah semuanya siap, Zhao Ping menyiapkan barang-barang yang diperlukan. Untuk luka terinfeksi, perawatannya dilakukan dalam 2 langkah. Langkah pertama adalah debridement. Bagian yang terinfeksi perlu dibuka, nanah di dalamnya dibersihkan, lalu luka dibersihkan, berhenti berdarah, dan disutur. Langkah kedua adalah anti-inflamasi. Itu adalah suntikan penisilin intravena. Setelah 3 hingga 5 hari, infeksinya dapat sembuh sepenuhnya. Tentu saja, sebelumnya harus dilakukan tes kulit untuk injeksi intravena, karena zat ini rentan terhadap alergi. Zhao Ping tidak ingin baru saja menemukan penisilin dan kemudian mengalami kasus alergi yang fatal, yang akan membuat orang lain ketakutan dan tidak akan pernah mau lagi diobati olehnya. Dinasti Dawei tidak memiliki jarum suntik. Zhao Ping menggunakan yang dibuat dari batang bambu. Tidak ada karet, jadi bagian dorong di tengah digunakan dengan tendon sapi, yang cukup memenuhi kebutuhan. Ujung jarum menggunakan batang bulu yang kecil. Diasah cukup tajam. Zhao Ping juga telah menguji bahwa menembus kulit dan memasuki pembuluh darah tidak ada masalah. Tetapi perlu ditusuk beberapa kali. Tentu saja, Anda juga bisa menyetel jarum terlebih dahulu, lalu memasukkan batang bulu. Bagaimanapun, suntikan telah dilakukan. Zhao Ping melarutkan penisilin dalam larutan garam fisiologis, menarik beberapa ke dalam suntikan, dan mulai melakukan tes kulit. Bahkan dengan tingkat keahlian menusuk jarumnya, dengan ujung jarum yang terbuat dari batang bulu, dia harus menusuk sekitar 5 atau 6 kali baru berhasil. Beruntung Zhao Yong dan Li Qi adalah orang yang kuat, mereka tidak mengernyitkan kening. Yang aneh adalah, apakah benda ini bisa menyembuhkan penyakit? Zhao Ping juga tidak menjelaskan kepada mereka. Pada saat ini, dia teringat kembali pada Song Ming. Jika ada Song Ming di sini, dia pasti akan bertanya sampai tuntas, dan dia bisa memamerkan sedikit. Bercakap tentang ilmu kedokteran dengan Ruan Wendy, Li Hu, dan Zhuo Zigang tidak ada bedanya. Tidak ada kesempatan untuk memamerkan. Dia juga tidak tahu apakah Song Ming mengundurkan diri atau tidak, dia masih menunggu kembalinya untuk menjadi kepala rumah sakit. Menggelengkan kepala dengan pahit, melepaskan pikiran-pikiran ini, Zhao Ping mulai melakukan debridement. Dia mengeluarkan pisau belati, memanaskannya di atas api sejenak. Kemudian dia meremas-remas betis kecil yang terluka oleh Li Qi, menemukan posisi nanah, dan membuka kulit. Ah! Li Qi meringis kesakitan. Tuan Zhao, apa yang kamu lakukan? Saya sudah menyerahkan diri kepada Anda, mengapa Anda masih ingin membunuh saya? Walaupun Anda ingin membunuh, Anda harus memberikan saya kematian yang cepat, bukan? Anda benar-benar tidak punya hati nurani, apakah? Omong kosong. Tanpa menunggu Zhao Ping berkata apapun, Ruan Wendy langsung memaki, Anda tidak mengerti apa-apa. Tuan ini sedang menyelamatkanmu. Menyelamatkan saya. Li Qi sama sekali tidak percaya. Apakah menyelamatkan saya berarti harus memotong saya? Bagian itu masih luka. Apakah saya tidak merasakannya? Benar-benar, jika saya tahu desa Siping kalian begitu jahat, saya tidak akan menyerahkan diri, dan saya akan bertarung sampai akhir, bahkan jika kita akan saling hancur. Tutup mulutmu. Zhao Ping memarahi, kaki kecil Anda mungkin tertusuk oleh panah, luka tidak ditangani dengan cepat, menyebabkan infeksi.
Pada saat ini, Anda harus mengeluarkan nanah di dalam. Jika tidak, kaki Anda akan rusak. Anda ingin menjadi lumpuh seumur hidup. Saya menyelamatkan Anda, agar Anda bisa membantu saya bekerja dan menghasilkan uang, bukan untuk memelihara orang yang tidak berguna. Apakah Anda benar-benar mengobati saya? Li Qi terbelalak. Zhao Ping tidak mempedulikan lagi, membersihkan nanah di dalam dengan sungguh-sungguh. Area yang luas bisa dihilangkan langsung dengan belati. Tapi kulit masih menempel banyak, jadi Anda harus membersihkannya dengan alkohol. Setelah bertahun-tahun penelitian, Zhao Ping telah mengembangkan alkohol medis. Tentu saja, tingkat ketepatannya tidak sebaik alkohol medis di kehidupan sebelumnya. Tapi di dinasti Dawei, itu unik. Tapi dia tidak mau menggunakannya pada Li Qi. Kuantitasnya terbatas, dan harus disimpan untuk digunakan nanti. Begitu rumah sakit beroperasi, itu akan dimasukkan ke dalam rumah sakit untuk cadangan. Agar tidak dihantui oleh pasien yang mengatakan bahwa rumah sakit baru yang dibuka tidak memiliki ini itu, yang mempengaruhi reputasi rumah sakit. Hanya ada anggur akasia yang terpikirkan. Tuan, ini tidak boleh dilakukan. Ruan Wendy melihat ini dan menjadi panik. Tuan, ini adalah anggur akasia, tidak boleh digunakan. Satu botol bernilai 10.000 keping perak. Bukankah itu 25.000 keping? Li Hu berbisik pelan. 25.000 keping. Ruan Wendy terkejut lagi. Ini kapan ini terjadi? Mengapa saya tidak tahu? Tidak, seharusnya 40.000. Setelah berpikir sejenak, Li Hu menyangkal perkataannya sendiri. Artinya, lebih dari 20.000 keping perak untuk sebotol, Ruan Wendy masih bisa menerimanya, tetapi 40.000 keping, bahkan dia tidak akan percaya. Jika bukan karena Li Hu adalah penjaga pribadi Tuan Zhao Ping, mungkin saat ini Ruan Wendy akan langsung memanggil Li Hu adalah orang bodoh, terlalu bodoh. Meskipun dia tidak berbicara, pandangannya ke arah Li Hu juga menunjukkan sikap merendahkan diri. Kakak Ping telah membuka sebuah pabrik kain, dan mengadakan acara undian. Hadiah utamanya adalah sebotol anggur akasia, sebanyak 1 pon. Pada saat itu, Liu Wenhao juga ada di sana. Ketika melihat ada yang mendapat anggur akasia, dia langsung menaikkan harga dan membelinya dengan 4.500 keping perak. Kakak Ping harus menyetujui harganya. Jadi, 1 botol anggur akasia sekarang dihargai 40.000 keping perak. Hah! Ruan Wendy dan Li Hu menatap Zhao Ping dengan mata berbinar-binar. Yang terpenting, anggur akasia ini adalah produk khusus pabrik kain Kakak Ping. Ini disebut anggur akasia. Produksi tahun ini adalah yang pertama, hanya ada 500 botol. Jika Anda benar-benar memiliki niat baik, Anda akan menggunakan anggur akasia. Zhao Ping memandang Ruan Wendy dan Li Hu dan berkata, setelah bertahun-tahun pengembangan, kekuatan penyembuhan anggur akasia sangat baik. Tidak seperti anggur akasia biasa, tidak hanya dapat digunakan untuk membersihkan luka, tetapi juga memiliki efek pengobatan. Jika ada luka yang membutuhkan perawatan, itu harus menggunakan anggur akasia khusus. Sama seperti di masa lalu, anggur akasia adalah barang mewah. Untuk penderita luka, anggur akasia adalah obat penyembuhan yang tak ternilai harganya. Saya hanya ingin melihat apakah anggur akasia juga efektif untuk penyembuhan luka pada manusia. Kalau begitu, setelah selesai, saya akan menggunakan anggur akasia untuk merawat luka Anda. Ruan Wendy dan Li Hu terdiam. Bahkan mereka tidak bisa menolak. Ini adalah anggur akasia. Paling tidak, 40.000 keping perak untuk 1 botol, mereka belum pernah melihatnya. Jika anggur akasia biasa dihargai 25.000 keping perak, maka anggur akasia khusus per botol 40.000 keping perak pasti lebih baik. Zhao Ping juga tidak bisa melakukan tindakan sembarangan. Jika dia menolak anggur akasia, ini akan menjadi masalah. Ini adalah anggur akasia yang diproduksi oleh pabrik kain milik Zhao Ping. Itu adalah salah satu alasan mengapa banyak orang dari wilayah sekitar desa Siping bahkan berkelahi untuk mendapatkan anggur akasia. Tidak heran Liu Wenhao menaikkan harganya begitu tinggi. Lebih dari 1.000 botol anggur akasia telah dibeli. Dan untuk botol yang terjual dengan harga 40.000 keping perak,
itu adalah hasil yang sangat bagus. Dalam beberapa hari ke depan, jika Xiaoping mengumumkan bahwa anggur akasia khusus telah diuji dan efektif dalam menyembuhkan luka pada manusia, harga akan meningkat lagi. Itu akan menjadi cara yang bagus untuk memperkenalkan anggur akasia khusus medis ke pasar. Bahkan Li Hu juga tercengang. Dalam hatinya, dia mulai mempertimbangkan apakah dia harus mencuri beberapa botol anggur akasia medis dan membawanya pulang. Itu akan menjadi hadiah yang sangat baik bagi ibunya dan saudaranya. Zhao Ping tidak repot-repot menjelaskan banyak hal. Dia hanya menunjukkan anggur akasia medis kepada Li Qi dan Zhao Yong, menyiramkan sedikit ke luka Li Qi, dan kemudian membersihkan kulit luka sebelum mulai menyuntikkan penisilin. Selama proses ini, dia tidak berbicara banyak. Dia hanya memberi tahu mereka bahwa anggur akasia medis adalah obat penyembuhan yang sangat baik, dan bahwa penggunaannya akan membantu proses penyembuhan mereka. Zhao Ping tidak mempedulikan reaksi keduanya. Dia hanya fokus pada tindakan penyembuhan luka mereka. Ini adalah tugas utamanya sekarang. Bab 275, Penyair Strategi Bermain Bualan. Kalian berdua bisa membayar hutangmu. Zhao Ping bertanya kepada Li Qi dan Zhao Yong. Kami tidak bisa, Tuan, keduanya menjawab jujur. 40.000 tael perak, dibagi dua ke kalian, tetapi tidak ada yang bisa membayar 10.000 perak, kata Ruan Wendy, membenarkan perkataannya sebelumnya. Kalian bahkan tidak akan bernilai sebanyak itu jika dijual, tambahnya. Ruan Wendy melanjutkan, Tuan, kalian harus tahu bahwa masih banyak hal yang harus kita lakukan. Kamu berencana membuka pabrik di desa bandit Heifeng dan merekrut pekerja. Gaji yang kamu tawarkan juga cukup tinggi. Satu orang yang bekerja normal akan mendapatkan 4 koin sehari, sekitar 100 koin sebulan. Dan mereka akan mendapat 3 kali makan sehari, setiap kali dengan daging. Semua ini membutuhkan uang perak. Anggur akasia adalah senjata kita untuk menghasilkan uang. Tidak mungkin kita membuangnya pada dua budak ini. Tuan, kami menyerah, kata Li Qi dan Zhao Yong, saling menatap. Tuan adalah orang yang baik. Kami sangat bersyukur bisa diselamatkan oleh Anda, kata mereka. Tapi kami hanya budak. Menggunakan anggur akasia pada kami adalah pemborosan besar. Lebih baik gunakan untuk membangun desa Siping, tambah mereka. Tapi tolong percayalah pada kami. Meskipun Anda tidak mengobati kami berdua akan bersumpah setia pada desa Siping dan tidak akan memberontak. Saat kami sudah tua dan tidak bisa lagi bekerja, kami akan mencari tempat tidur di selokan sendiri dan tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda dan desa Siping, kata mereka, merendahkan diri. Haha, Zhao Ping tertawa dalam hati. Mencari tempat tidur di selokan. Apakah mereka berharap menarik jiwa dari dunia lain? Namun, pertunjukan harus dilanjutkan. Jangan khawatir. Jika kalian tunduk pada desa Siping, kalian akan menjadi orang desa Siping saya, kata Zhao Ping. Di desa Siping, setiap orang yang terluka akan dirawat dengan baik. Kalian tidak terkecuali. Ini hanya sebotol anggur akasia. Gunakanlah. Di desa Siping, saya yang berkuasa. Ruan Wendy, apakah kamu berani membantahku? Tanya Zhao Ping, menatap tajam Ruan Wendy. Kamu, Ruan Wendy kesal, dadanya naik turun dengan cepat. Sementara itu, Zhuo Zigang ingin berbicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ruan Wendy adalah wakil ketua desa bandit Heifeng, dan mereka telah bekerja sama dengan erat selama bertahun-tahun. Sementara itu, Zhao Ping adalah suami dari Jenderal Elang Terbang. Apakah dia berani memicu pertikaian di antara keduanya? Dia bahkan mempertimbangkan siapa yang akan dia dukung jika mereka bertengkar. Tapi Li Hu dengan santainya hanya menonton tanpa campur tangan. Tuan, Ruan Wendy, berhenti bertengkar. Kami menyerah, kata Li Qi dan Zhao Yong, membuka suara lagi. Kami akan bekerja sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikan saya, kata Zhao Ping dengan keras. Baiklah, kamu benar-benar luar biasa Zhao Ping, kata Ruan Wendy dengan kesal. Kamu ingin menggunakan sebotol anggur akasia hanya untuk dua budak ini. Kamu benar-benar keras kepala, tambahnya, menggerutu. Dan itu akan menghancurkan desa Siping, lanjut Ruan Wendy, meninggalkan tempat itu.
Kamu pikir desa Siping akan runtuh tanpamu, Ruan Wendy? Sindir Zhao Ping, juga meninggalkan tempat itu. Katakan padaku, Ruan Wendy, mengapa kamu seperti ini? Tanya Zuo Zigang, tidak tahu harus mulai dari mana. Kami semua satu keluarga. Mengapa kita bertengkar karena dua budak? Tambahnya, tidak tahu harus berbuat apa. Ah, apa yang harus kita lakukan? Gumamnya, bingung. Namun, Li Hu tidak sabar menunggu. Dia menendang pantat Zuo Zigang, menggeram, Ruan Wendy adalah wakil desa bandit Heifeng, dia adalah orangmu. Jika dia menantang Tuan dan dipaksa pergi, mengapa kamu masih tinggal di sini? Pergi bersamanya. Tendangan Li Hu cukup halus, tidak menyebabkan luka serius pada Zuo Zigang, tapi cukup untuk menjatuhkannya keluar dari pintu. Zuo Zigang membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi mendengar peringatan perlahan dari samping, ikuti saya. Hah, Zuo Zigang sedikit bingung. Namun, melihat ekspresi yang tidak lagi marah dari Ruan Wendy, bahkan agak senang, membuatnya semakin bingung, dan dia mengikutinya tanpa sadar. Ruan Wendy, apa yang sedang kamu lakukan? Setelah mengejar Ruan Wendy, Zuo Zigang tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, jika Tuan ingin menyembuhkan dua budak itu, biarkan dia menyembuhkan mereka, kan? Apakah itu tidak hanya sebotol anggur akasia? Katanya, tidak yakin tentang situasinya sebelumnya. Apakah itu membuatmu berpikir bahwa aku berselisih dengan Tuan? Ruan Wendy bertanya. Tentu saja, jawab Zuo Zigang tanpa ragu-ragu, bahkan menambahkan, Anda baru saja bertengkar sampai wajah merah, bahkan ingin meninggalkan desa Siping bersama-sama. Bukankah itu menandakan pertengkaran? Orang yang jelas, bisa melihatnya, bukan? Jika saya diusir oleh Tuan Zhao Ping, apakah Anda akan mengejarnya? Ren Wendy bertanya lagi. Aku, Zuo Zigang ragu. Mengejar berarti dia berdiri di sisi Ren Wendy. Dengan cara itu, dia harus meninggalkan desa Siping bersamanya. Tapi dia masih ingin mengikuti Jenderal Elang Terbang berkeliling berperang. Jika dia tidak mengejar, itu berarti dia memilih untuk berdiri dengan Zhao Ping. Tapi seperti yang dikatakan Li Hu, Ruan Wendy adalah orang desa Heifeng, mereka memakai celana yang sama. Apakah Ruan Wendy menyadari semua ini? Kamu, Ren Wendy menghela nafas dengan ringan, agak putus asa. Sangat disayangkan kamu hanya memiliki keberanian seorang pria, tapi tidak memiliki sejengkal strategi. Saya bertanya padamu, apa yang paling dibutuhkan oleh Tuan sekarang? Uang perak. Zuo Zigang menjawab tanpa berpikir, bahkan menambahkan, itu yang baru saja Anda katakan kepada Tuan Zhao Ping, bahwa desa Siping tidak bisa berkembang tanpa uang perak. Salah. Ren Wendy memperbaiki, uang perak adalah sesuatu di luar tubuh. Selain itu, minuman yang dihasilkan oleh desa Siping, jika dikirim ke ibu kota, bisa dijual seharga 25.000 keping perak per botol. Jika saya tidak salah dalam perkiraan, Tuan sekarang memiliki setidaknya beberapa juta keping perak. Sejumlah besar untuk mendukung pembangunan desa Siping. Apa yang paling dibutuhkan oleh Tuan sekarang? Zuo Zigang bertanya heran, jika tenaga kerja, kita punya pengawal, kita punya mantan perampok, bahkan ada pasukan resmi yang datang. Ditambah dengan orang-orang yang datang untuk bergabung, ada ribuan orang, kan? Jika kekuasaan, dia tidak serakah. Saat kaisar memanggilnya ke ibu kota, dia menolaknya. Jika wanita cantik, dia memiliki istri dan selir, bahkan penampilannya seperti peri. Ini sudah mencapai puncak maskulinitas, bukan? Jika saya adalah Tuan, saya tidak akan menyesal. Kamu, Ren Wendy menunjuk Zuo Zigang dengan geram, tidak heran kamu hanya bisa maju tanpa berpikir, tidak memiliki sedikit pun strategi. Harap menjelaskan. Zuo Zigang juga menyadari hal ini, memberi hormat kepada Ren Wendy, dan bertanya dengan tulus. Yang paling dibutuhkan oleh Tuan sekarang adalah ahli. Ren Wendy tidak lagi berseloroh, menjelaskan lebih rinci. Ketika kita kembali, saya menanyakan situasi desa Siping kepada Yunman. Dia menyebut pertempuran Tuan dengan Liu Wenhao sebelumnya, masih ingat. Ini diingat. Zuo Zigang berkata, beruntungnya ada Ying Yi, jika tidak, Tuan mungkin sudah ditangkap oleh orang lain. Benar, Ren Wendy mengangguk,
Di sekitar Tuan, hanya ada Li Hu sebagai ahli yang bisa diandalkan, yang lainnya hanyalah orang-orang yang cukup kuat, mudah menang melawan orang biasa, tetapi sulit menghadapi ahli sejati. Dan Li Qi dan Zhao Yong adalah pengawal yang dibawa oleh Liu Wenhao. Menjadi pengawal untuk keluarga besar di ibu kota, mereka pasti telah dipilih dengan cermat, kekuatan mereka pasti luar biasa. Luar biasa. Zhuo Zigang meraba-raba ke belakang kepalanya, dengan nada meremehkan, mereka bahkan tertangkap oleh kita. Karena mereka baru pulih dari luka parah, tubuh mereka lemah, tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya. Ren Wendy berkata, ditambah dengan senjata mematikan seperti Zhuge Lianu di tangan kita, kita bisa menembak kaki mereka ketika mereka tidak waspada. Jika mereka pulih, dalam pertempuran 1 lawan 1, mereka setidaknya akan bisa melawan Li Hu. Beginikah hebatnya? Zhuo Zigang terkejut, tapi juga menyadari sesuatu. Tiba-tiba tersadar, jadi kamu dan Tuan tidak bertengkar, tapi sedang melakukan pertunjukan untuk dua orang ini, tujuannya adalah agar keduanya bersumpah setia pada Tuan. Masih ada sedikit otak di dalam kepala Anda. Ren Wendy tersenyum, saya melihat tindakan Tuan sejak awal. Jadi saya bekerja. Sama dengannya ketika dia mengeluarkan anggur akasia, berpura-pura dengan dia. Kamu adalah orang yang akan menjadi jenderal tertinggi pasukan elang, lebih baik belajar sedikit demi sedikit. Tuan pernah berkata, seorang jenderal yang layak, tidak boleh menjadi pemimpin yang hanya tahu menyerang, tetapi juga harus memiliki cukup kecerdasan untuk membongkar rencana musuh, dan bahkan dapat mengatur jebakan untuk memancing musuh. Dengan demikian, Anda akan semakin dekat dengan tujuan Anda. Saya, Zhuo Zigang membuka mulutnya, tidak berani membantah. Tapi dia sangat bingung, membiarkan seorang pria kasar seperti dia belajar perhitungan semacam itu tidak terlalu menyiksa dia. Hanya saja, ketika dia memikirkannya, dia merasa bahwa ada yang tidak beres. Dia bertanya dengan tiba-tiba, lalu bagaimana dengan Li Hu? Bagaimana dia bisa mengetahui semua ini? Bersambung ke bab 276. Terima kasih.